Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 631. Saat itu, sebuah jeep militer berhenti di depan semua orang. Seorang pria parubaya berseragam militer dan berjubah melangkah keluar dan berjalan cepat ke arah makam William Bell. Itu, seorang letnan kolonel. Posisi letnan kolonel tidak terlalu tinggi dalam hal status, jadi keluarga Silva tidak akan tertarik jika mereka bertemu. Namun, pria ini adalah letnan kolonel Swordcam. Swordcam, yang merupakan salah satu dari 9 kekuatan militer teratas negara H. Untuk berkenalan dengan seorang letnan kolonel dari Swordcam adalah kesempatan 1:1.000.000. Saat keluarga Silva melihatnya, ada perubahan di wajah mereka. Tatapan semua orang sekarang bergeser ke arah letnan kolonel yang sedang menuju ke makam William. Dia kemudian berhenti tepat di depan Harvey York dengan hormat. Ethan Hunt, letnan kolonel dari Swordcam Southlight, melapor untuk bertugas. Seluruh Swordcam telah dikumpulkan, Tuan. Ditunggu perintah selanjutnya. Pemandangan itu membuat semua orang bingung. Begitu banyak, sehingga mereka terikat lidah. Ethan Hunt. Pria ini adalah Ethan Hunt yang legendaris, dijuluki sebagai salah satu dari 4 dewa perang di militer Southlight. Bahkan jika otoritas tertinggi di Southlight bertemu dengannya, mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidaksopanan terhadapnya. Namun Ethan Hunt ini sangat menghormati Harvey, bahkan memberi hormat kepada Harvey. Dia, hehe, apa identitasnya? Ini tidak terbayangkan. Sulit dipercaya. Keluarga kerajaan yang memproklamirkan diri, Silva yang sombong, tidak dapat menerima kejutan besar ini. Di mata mereka, Harvey York hanyalah menantu yang kotor. Paling-paling, dia hanya bisa menjadi perwakilan Prince York. Sayangnya, peristiwa yang terjadi tepat di depan mata mereka menyiratkan bahwa asumsi awal mereka salah. Kebenaran yang jauh lebih dekat dengan mereka adalah kebenaran yang tidak akan pernah mereka terima. Leon Silva memejamkan matanya, tidak ingin ketakutan di matanya terungkap ke publik. Tindakan Ethan Hunt setara dengan menegaskan semua tebakan Leon Silva sebelumnya. Harvey York tidak lain adalah pria legenda. Informasi ini membuat Leon Silva menderita tanpa akhir. Kalau saja dia tahu tentang identitas asli Harvey, dia tidak akan membuat penilaian seperti itu. Dia bahkan akan segera menyerahkan identitasnya sebagai Prince Silva dan berlutut di hadapan Harvey. Hanya orang-orang yang telah mengalami saat pria ini memiliki kendali yang dapat memahami betapa luar biasanya dia saat itu. Hentakan kakinya saja bisa mengguncang seluruh Southlight, dan ini tidak berlebihan. Prince Silva mungkin memproklamirkan diri sebagai orang strategis yang setara dengan Napoleon sendiri, tetapi di hadapan Prince York yang legendaris, dia sama sekali tidak berdaya. Harvey York tidak memperhatikan Leon dan malah menatap Ethan Hunt sambil tertawa kecil. Tidak buruk, Ethan. Ethan Hunt menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan. Kami telah memenuhi harapan Anda selama 3 tahun ini. Swordcam tetap tanpa cedera. Kami memiliki hampir 1.000 orang yang menunggu perintah Anda. Tidak buruk, kalian semua sangat baik. Harvey York tersenyum. Kata-katanya sendiri bisa memanggil Ethan Hunt dan anak buahnya dalam sekejap. Darah prajurit Swordcam mendidih, semuanya diliputi oleh emosi yang kuat. Keempat pria yang berdiri di belakang Harvey York berdiri tegak. Baru sekarang orang banyak melihat bahwa orang-orang ini juga mengenakan pakaian militer. Dilihat dari peringkat mereka, mereka semua harus setara dengan Ethan Hunt. Namun mereka rela berdiri di samping Harvey York seperti daun di cabang pohon, melindunginya, tanpa sepatah kata pun dari mulut mereka dari awal hingga akhir. Keringat dingin membasahi Silva. Bahkan tanpa Ethan Hunt dan Swordcam, keempat pria yang berdiri di belakang Harvey York dan melindunginya sudah menjadi benteng yang tak tertembus yang bahkan tidak bisa mereka harapkan untuk dilawan. Cara Harvey York yang mengesankan bahkan lebih menakutkan. Meskipun dia hanya berdiri dengan santai di sana, aura yang merembes keluar darinya memberinya kesan seorang raja.
Siapapun yang memandangnya secara tidak sadar akan memujanya. Apakah ini kesan yang hanya bisa dimiliki oleh menantu yang menumpang? Bab 632. Harvey York tiba-tiba memelototi tempat keluarga Silva berdiri. Bukankah kau selalu ingin tahu identitas asliku? Apakah kau ingat perjamuan malam di Bakwood yang dikunjungi keluarga Zimmer ketika mereka pertama kali datang ke sini? Prince York mengatakan dia akan berkunjung juga. Memang benar, dia memang mengunjungi. Karena aku Prince York. Brand Silva tentu saja ingat malam itu. Dia telah diperintahkan untuk mengawal keluarga Zimmer pada hari yang sama dengan kunjungan Prince York. Pada saat itu, Zimmers berdengung dengan kegembiraan. Bahkan Brand Silva tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia berpikir bahwa dia bisa bertemu dengan Prince York yang legendaris. Namun semua itu dirusak oleh kemunculan menantu yang masih menumpang, Harvey York, yang dianggap telah menyinggung Prince York. Keluarga Zimmer bahkan menyebut Harvey York sebagai pendosa keluarga. Lagi pula, dialah yang menghalangi keberuntungan Zimmer. Ada juga fakta bahwa meskipun Zimmers hampir tidak membuat koneksi dengan Sky Corporation, mereka masih berhasil memperoleh proyek kolaboratif karena Mandy Zimmer. Karena itu, baik publik maupun Zimmer berasumsi bahwa Mandy Zimmer diam-diam adalah kekasih tersembunyi Prince York. Tapi bisakah kekasih yang hanya tersembunyi begitu berharga, sampai-sampai Prince York akan menghormati keluarganya? Sekarang, keluarga Silva mengerti. Alasan Mandy Zimmer menerima perlakuan seperti itu. Alasan orang luar akan selalu mengatakan bahwa Mandy Zimmer adalah kekasih tersembunyi Prince York, dan sementara Harvey York tidak pernah peduli dengan rumor tersebut. Mengapa keluarga Silva mendapat kabar bahwa seseorang dari York menghadiahkan Zimmer hadiah pertunangan yang besar dan kuat? Mereka tidak dapat memahami hal-hal ini sebelumnya. Rasanya seolah-olah jawabannya selalu diselimuti kabut. Pada saat ini, kebenaran akhirnya menyadarkan mereka. Harvey York adalah Prince York. Ini adalah benteng dari keberanian Harvey York, alasan dia cukup berani untuk memprovokasi para Silva dan membuat mereka berlutut di depan makam William Bell. Prince York yang legendaris bukan hanya seorang pria yang sendirian membangun perusahaan bernilai miliaran dolar. Itu saja tidak cukup bagi York untuk naik ke puncak sekali lagi. Rumor mengatakan bahwa Prince York terdaftar di militer sebagai kepala instruktur, dan dia bahkan berbaris untuk berperang dengan tentara SWAT camp di medan perang di Amerika Tengah. Dia akan berbaris terlebih dahulu ke dalam pertempuran, mengadu dirinya melawan 1000, memimpin ribuan orang di SWAT camp untuk membunuh ribuan singa. Itu adalah perang, bahkan American Delta Force tidak akan dapat pulih darinya. Itu adalah perang yang sama yang menyebabkan tim pasukan khusus terbaik SWAT camp dari negara H menerima gelar mereka yang mengesankan. Itu adalah perang yang sama yang memberi Ethan Hunt gelar salah satu dari 4 dewa perang negara H, dengan dirinya berdiri di urutan teratas daftar. Harvey York bukan bagian dari tentara, tetapi di hati semua prajurit di Southlight, dia adalah raja sejati perang itu. Orang suci Angkatan Darat, Prince York. Ini adalah gelar yang diberikan kepadanya secara pribadi oleh para prajurit di medan perang. Dan setelah kejadian itu, pasukan Southlight telah menjadi salah satu kartu truf Harvey York. Otoritas dan kekuasaan Harvey York di seluruh Southlight saat itu bukan hanya karena uang. Bagaimana mungkin keluarga York menjadi keluarga papan atas yang berdiri di langit-langit tertinggi Southlight jika Harvey tidak mendapat dukungan dari tentara? Jika bukan karena perubahan yang dibawa dari konflik internal 3 tahun lalu, mengapa dia perlu mundur dan bersembunyi selama 3 tahun? Pada hari dia membuat comeback yang kuat setelah 3 tahun penuh, dia masih memiliki pasukan di bawah kendalinya. Ethan Hunt tidak bisa menahan diri setelah Harvey York mengakui identitasnya. Prince York. Prince York. Hampir 1000 tentara meneriakkan nama legendaris ini. Gema nyanyian mereka mengguncang tanah dan mengguncang langit. Pemandangan itu semua membuat para Silva terpesona. Ini Prince York yang legendaris. Namun, daya tarik mereka mereda dan keluarga Silva segera menggigil. Mereka berani berkomplot melawan Prince York. Bab 633. Harvey York menekan tangan kanannya dengan ringan.
Gerakannya langsung menghentikan suara apapun di sekitarnya menjadi hening. Tatapan acuh tak acuh Harvey York jatuh pada keluarga Silva. Kau tidak pernah memikirkan itu, bukan? Menantu yang menumpang di matamu, pria yang bisa dengan mudah diremukkan, ternyata adalah pria paling kuat di dunia. Seluruh Southlight, siapa yang bisa menghentikanku sekarang setelah aku kembali? Kemampuan keluarga Silva, yang disebut sebagai keluarga kelas 1 teratas di seluruh Southlight. Sayang sekali kalian semua hanya anjing Quinton York. Bahkan dia tidak akan berani muncul di depanku di depan umum. Apa yang mungkin bisa kau lakukan? Nada bicara Harvey York acuh tak acuh, namun mereka memotong seperti pisau terukir di hati orang-orang. Wajah keluarga Silva menjadi lebih putih, tubuh mereka gemetar hingga hampir tidak bisa berdiri tegak. Kepala mereka terus berputar. Jika bukan karena sisa-sisa kebanggaan keluarga yang mendukung mereka, mereka semua pasti sudah berlutut. Jika kau begitu kuat, bagaimana Quinton York berhasil memaksamu keluar dari Bakwood? Kau tidak sekuat yang kau pikirkan. Leon Silva layak menyandang gelar Prince Silva. Keluarga Silva bahkan tidak berani membuka mulut mereka sekarang. Setelah menutup matanya untuk waktu yang lama, Leon akhirnya membukanya kembali dan melontarkan komentar dingin. Sayang sekali bahwa tidak peduli seberapa tenang dia berpura-pura, intonasinya yang berombak masih menunjukkan ketakutan di dalam hatinya. Kata-katanya mengalihkan pandangan semua orang kembali ke Harvey York. Tentu saja, mereka hanya berani melihat kakinya. Mereka tidak punya nyali untuk menatap langsung ke wajahnya. Harvey York terkekeh dan berkata, "Leon Silva, apakah kau ingin tahu mengapa? Jika kau pikir kau pantas untuk tahu, aku bisa memberitahumu. Tetapi mereka yang mendengarnya akan mati." Nada bicara Harvey York tenang. Leon Silva, di sisi lain, gemetar lebih keras. Dia dengan keras meraih tangannya. Kuku jarinya menancap tajam ke telapak tangannya, tapi dia tidak bisa merasakan apa-apa. Saya tidak layak. Dia tidak takut mati saat itu juga, tetapi dia tahu bahwa dia tidak layak. Dia melihat dirinya sebagai ahli strategi yang terampil. Dia memikirkan banyak langkah yang dia ambil dan rencana yang disusun dengan cermat yang dia asumsikan akan efektif melawan York, sejauh keluarganya akan mampu menggantikan York dan naik ke peringkat teratas Bakwood. Namun saat dia berdiri di depan pria legendaris ini, dia tahu dia tidak layak. Lupakan menolak, dia bahkan tidak punya hak untuk berdiri tegak di depan Prince York. Pada saat itu, Leon Silva memiliki dorongan kuat untuk berlutut dan menyembah pria itu. Namun, sedikit kebanggaan di hatinya dan kehormatannya sebagai Silva menahan keinginan itu. Siapa saja bisa berlutut, tetapi jika aku melakukannya, para Silva tidak akan ada lagi. Keluarga Silva melambangkan keluarga kerajaan Bakwood. Itu adalah sumber keberanian mereka, kekuatan terbesar mereka. Saat Leon berlutut, semua milik Silva akan segera menghilang. Leon Silva memeras otaknya untuk berpikir. Jika kita tidak berdiri di dekat Quinton York saat itu, dan sebagai gantinya berdiri di dekat Harvey York, seberapa jauh keluarga Silva bisa pergi? Mungkin ketika Prince York memiliki kendali penuh atas negara H, keluarga Silva bisa naik ke puncak Southlight. Sayang sekali tidak ada obat untuk penyesalan, dan tidak ada kesempatan untuk memilih kembali. Apa yang salah akan salah. Kami tidak hanya tidak memiliki kesempatan untuk menebus, tetapi kami juga harus membayar harga yang mengerikan. Leon Silva perlahan menoleh. Suara lehernya yang retak bisa terdengar. Ketika dia memaksakan dirinya untuk melihat Harvey York, dia hanya bisa melihat cahaya suci yang menyilaukan yang membutakan matanya. Bang! Pada saat berikutnya, yang disebut saingan Prince York dikatakan paling dekat dengannya dalam kemampuan, Prince Leon Silva akhirnya tidak bisa menahan tekanan besar Harvey dan berlutut di tanah. Bab 634. Saat Leon Silva berlutut, pilar pendukung terkuat Silva hancur. Kebanggaan, martabat, dan rasa tanggung jawab Silva lenyap dalam sekejap. Bruk. Brand Silva dan yang lainnya mengikuti, berlutut satu per satu. Sejak awal, mereka tidak pernah bisa menolak.
Keringat dingin membasahi seluruh tubuh mereka, seolah-olah mereka menemukan malam yang dingin. Di depan pria ini, mereka bahkan tidak memiliki hak untuk bernafas. Harvey York melihat pemandangan itu dengan ketidakpedulian mutlak. Pemandangan Silva yang berlutut di depannya sepertinya tidak mempengaruhinya sama sekali. Tatapannya yang dingin kemudian beralih ke Margi Cloud. Lucu bagaimana saudaraku selalu menganggapmu sebagai kekasihnya. Dia berpikir bahwa kau adalah segalanya untuknya. Lucu bagaimana kau mengkhianatinya dan memihak Silva untuk ketenaran dan kemuliaan. Kau bahkan sampai mengubah dirimu menjadi mainan keluarga Silva. Sementara kau menikmati semua itu, pernahkah kau berpikir tentang bagaimana saudaraku meratap di neraka tanpa kedamaian? Sudah kubilang, jika kau tidak datang ke makam William untuk berlutut, kau akan tahu konsekuensinya. Apakah kau menganggap kata-kataku sebagai lelucon? Margi Cloud juga jatuh berlutut. Jonathan Maxwell dan Ted Dunn sudah pipis di celana. Seluruh tubuh mereka berbau urin. Di pihak Silva, Brand Silva secara mengejutkan menjadi orang pertama yang bertobat. Saya salah. Saya benar-benar salah. Saya di sini untuk dengan tulus bertobat atas dosa-dosa saya. Kami juga salah. Mohon maafkan kami, Tuan Bell. Orang-orang semua berlutut di depan makam William Bell, lalu merendahkan satu per satu. Margi Cloud tidak peduli seberapa keras mereka membenturkan kepala ke tanah. Bang, bang, bang. Suara kepala mereka pecah ke tanah sampai darah menyembur memekakkan telinga, tetapi tidak ada yang berani berhenti. Brand Silva terus merendahkan diri sambil menutupi wajahnya. Prince, kami salah. Kami benar-benar salah. Tolong jadilah orang yang lebih besar dan berpura-pura bahwa kami tidak melakukan apa-apa. Tolong, biarkan kami pergi. Sisa dari Silva mulai menjalankan mulut mereka satu demi satu. Prince York, kami semua adalah pelayan Anda. Jika kami tahu Anda adalah Prince York, kami pasti sudah berada di bawah Anda. Kami buta untuk tidak menyadarinya. Kami harap Anda memberi kami kesempatan untuk memulai lagi, kesempatan untuk melayani Anda. Ya. Jika Anda mau menerima keluarga Silva, kami akan selamanya menjadi pelayan Anda yang rendah hati. Jika Anda memerintahkan kami untuk melakukan sesuatu, kami tidak akan pernah berani menentangnya. Harvey York mengeluarkan senyum main-main saat dia menatap Silva yang berlutut. Pandangannya beralih ke Leon Silva, yang punggungnya masih lurus bahkan saat dia berlutut. Prince Silva, apakah kau tidak akan memohon juga? Leon Silva menarik napas dalam-dalam, lalu menutup matanya rapat-rapat. Sejak zaman kuno, pemenang mengambil semua. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kalah tetap kalah, menang tetap menang. Aku tidak kalah karena aku meminta seseorang untuk membunuhnya, tetapi karena aku cukup ceroboh untuk meninggalkan bukti. Aku Prince Leon Silva, aku bisa mengakui kekalahan, tetapi aku tidak akan mengakui kesalahanku. Aku tahu aku tidak salah. Leon Silva berpura-pura tegas, tetapi sebenarnya, dia terlalu takut untuk membuka matanya dan menatap langsung ke arah Harvey. Tidak memohon belas kasihan adalah sikap terakhirnya. Bahkan jika dia memaksa dirinya untuk berlutut, dia tidak bisa merendahkan dirinya untuk memohon belas kasihan. Bab 635. Harvey York memandang perjuangan Leon Silva sejenak, dan kemudian matanya beralih ke arah keluarga Silva. Ekspresi di wajah mereka tidak kalah mengerikan. Harvey tidak bisa menahan tawanya. Menarik. Tidak masalah jika kau mengaku kalah, atau jika kau memohon sebanyak ini. Kau hanya melakukannya karena aku memberitahumu tentang identitasku. Jika bukan karena itu, maukah kau memohon belas kasihan di sini? Apakah kau akan mengakui kekalahan? Tidak. Harvey York melangkah maju dan menendang Leon Silva. Dengan pukulan keras dan garis martabat terakhir Silva, lutut Leon Silva hancur. Tidak peduli seberapa enggan Leon merasa, dia hanya bisa tetap berlutut di tanah dalam pertobatan. Setelah Harvey menendang Leon, dia dengan dingin berkata, Leon Silva, Brand Silva, Margi Cloud, Jonathan Maxwell, Ted Dunn. Angkat kepala kalian. Mereka yang namanya disebutkan,
bahkan Leon Silva yang sombong, tanpa sadar mengangkat kepala mereka. Mereka merasa seolah-olah hati mereka akan terbang keluar dari tenggorokan mereka, mereka semua sangat cemas. Mereka semua tahu apa artinya ini. Tindakan Harvey setara dengan Raja Neraka yang memanggil nama mereka. Sayangnya, mereka harus mengangkat kepala ketika berada di depan Harvey York. Meskipun tidak ada dari kalian yang mendorong William ke Pearl River, kalianlah yang memaksanya untuk bunuh diri. Harvey York menyalak dengan dingin. Brand Silva ingin menyangkal klaim itu, tetapi dia langsung gemetar setelah bertatap mata dengan Harvey York. Dia hanya bisa mengucapkan kata-kata ini saat dia menggigil ketakutan. Ini kita. Yang lain tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Mereka hanya bisa menganggukkan kepala, wajah mereka sepucat hantu. Dalam keadaan ini, nasib tidak mengakui kejahatan akan lebih buruk daripada hanya mengakuinya. Baik. Karena kau mengakuinya, berlututlah selama seminggu lurus di depan makam William. Nada bicara Harvey York dingin, berbicara seolah-olah dia sedang memberikan hukuman Tuhan. Ethan Hun berbaris menuju kerumunan yang berlutut dan segera menekan mereka berlutut di depan makam William Bell. Harvey York melihat kenisan William Bell dan tersenyum. William, aku telah menangkap semua orang yang berperan dalam membunuhmu di sini. Aku akan membiarkan mereka bertobat di depanmu. Aku akan membuat hidup semua orang yang mengkhianatimu seperti neraka. Sean Bell dan istrinya terus-menerus berduka. Mereka pikir mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalas dendam, dan bahwa tidak akan pernah ada keadilan untuk mendiang putra mereka. Tidak pernah sekalipun mereka membayangkan bahwa hari ini akan datang. Meskipun Harvey York bukan putra mereka yang sebenarnya, dia telah melakukan terlalu banyak untuk keluarga mereka. Harvey York melanjutkan pidatonya. Tapi hanya berlutut di sini tidak cukup. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan melucuti Silva dari semua yang mereka miliki. Keluarga Silva sekarang menjadi milik Paman Sean Bell. Aku tidak akan membunuhmu, tapi nyawamu tidak penting lagi bagiku. Siapapun yang menyebarkan berita tentang apa yang terjadi hari ini, aku akan membunuh mereka tanpa ampun. Kata-katanya menentukan hidup dan mati mereka. Makna di balik pidato Harvey York itu sederhana. Para Silva telah selesai. Pada hari ini juga, keluarga yang dikenal sebagai yang teratas di antara semua keluarga kelas 1 di Bakwood menemui ajal mereka. Semua yang dimiliki keluarga Silva dilucuti. Keluarga yang menggantikan mereka adalah keluarga Bell yang semuanya baru. Bagi keluarga Silva, hukuman seperti ini adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mereka membutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun warisan untuk mendapatkan status mereka saat ini. Namun pada hari itu, ketika mereka diadu melawan Prince York yang legendaris, mereka telah jatuh dalam sekejap. Untuk membuatnya lebih sederhana, bahkan jika keluarga Silva adalah miliarder sebelumnya, satu kata dari Harvey York sudah cukup untuk mengubah mereka menjadi pengemis yang berkeliaran di jalanan untuk sedikit makanan. Tidak ada yang bisa menerima kejatuhan sebesar ini. Mereka lebih baik mati. Hanya dengan satu pidato, keluarga Silva yang sangat kuat yang berdiri di puncak keluarga peringkat pertama di seluruh Bakwood tenggelam ke dalam kehancuran. Bab 636. Sekarang, mata dingin Harvey York tertuju pada Chopper Leon dan bawahan gangsternya. Bos geng seperti Chopper Leon sering bertindak tinggi dan perkasa, seolah-olah mereka hidup tinggi di atas awan, memandang rendah petani dan membenci rakyat jelata. Namun, kebanggaan dan kesombongan mereka tidak berguna di sini. Ketika mereka merasakan tatapan dingin Harvey York, mereka semua merangkak ke tanah. Tubuh mereka bergetar, dan keringat dingin mengalir di wajah mereka. Mereka tahu betul bahwa hidup dan mati keluarga mereka akan diputuskan oleh Harvey York. Saat matanya yang dingin menatap para gangster, Harvey meludah dengan berbisa. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi kau masih harus dihukum. Bahkan jika kematian saudaraku bukan urusanmu. Tapi kebenaran tetap ada. Kau menerornya. Masing-masing dari kalian harus berlutut di depan kuburnya selama 3 hari penuh. Ya. Chopper Leon adalah orang pertama yang berbicara, gemetar di sepatu botnya.
Ya, kami mengerti. Merayap di sini sekarang. Tidak ada yang bangun. Atas perintah Chopper Leon, semua bawahannya merangkak ke makam William Bell dan berlutut. Chopper Leon tidak punya waktu untuk malu, tetapi dia masih tidak berani menatap wajah Harvey York secara langsung. Prince York, kami akan membangun kuburan besar di sini, khusus untuk Tuan Bell, dan menugaskan orang untuk menjaga tempat ini. Saya berjanji, tidak ada yang akan menakuti Tuan Bell lagi. Harvey York mengerutkan kening, tetapi dia tidak menolak tawaran itu. Pikiran membangun kuburan untuk William tidak pernah terpikir olehnya. Dia tidak menyangka Chopper Leon akan memikirkannya. Sepertinya pria ini mungkin berguna. Tidak heran dia bisa menjadi bos geng top di Bakwood. Tanpa mengedipkan mata kepada Chopper, Harvey menoleh ke tentara SWAT camp dan berseru. Terima kasih atas kerja keras kalian, saudara-saudara. Untuk melayani pangeran adalah tanggung jawab kami. Semua memuji pangeran. Perang tanpa mesiu akhirnya berakhir. Sayang sekali semua yang terjadi di sini ditakdirkan untuk tetap tersembunyi. Keluarga Silva tidak akan berani melontarkan omong kosong, dan para gangster diperintahkan untuk tutup mulut. Mungkin ketika para Silva akhirnya menghilang, maka hanya dunia yang tahu. Tepat ketika Harvey York hendak pergi, Leon Silva dengan lututnya yang hancur tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan dingin berkata, Prince York, apakah kamu pikir kami keluarga Silva adalah orang yang mengatur pembunuhan William Bell saat itu? Bahwa kita adalah dalang yang sebenarnya. Ekspresi Harvey York sedikit berubah. Dia memang melihat beberapa siluet lain di rekaman itu, tapi dia masih belum bisa memastikan identitas aslinya. Memikirkan dengan cermat, ada beberapa detail yang layak untuk diselidiki. Sayang sekali bahkan George Zabel tidak bisa mengurangi petunjuk yang diberikan. Jika ada orang lain yang terlibat dalam situasi ini. Kecuali Prince Silva yang mengungkapkannya, segala sesuatu yang lain akan tetap menjadi tebakan yang terpelajar. Katakan bahwa William Bell mengkhianati Harvey York dan membocorkan rencana dan rute pelarian Harvey. Bisnis Harvey melibatkan banyak pihak. Pejabat pemerintah, tentara, gangster. Bagaimana mungkin Silva bisa melawan mereka semua sekaligus? Oleh karena itu, orang lain harus menarik tali di belakang Silva. Melihat ekspresi Harvey York yang berubah, Leon Silva merasa dia telah berhasil. Jika sekarang, kami mungkin bisa memanfaatkan semua rencanamu yang sudah disusun dengan baik. Tapi para Silva dari sebelumnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Seseorang mendukung kami dari balik layar, membuat kami melakukan pekerjaan kotor. Siapa ini? Nada bicara Harvey York sedingin es. Prince York, bukankah kamu sudah menyadarinya? Ini adikmu tercinta, Quinton York. Leon Silva tertawa dingin ketika dia mengucapkan nama itu. Harvey telah menebak siapa dalang sebenarnya, tetapi dia masih memiliki perasaan campur aduk bahkan setelah mendengar pengakuan Leon Silva. Keluarga seorang raja tidak memiliki kasih sayang. Bukankah sama dengan keluarga yang memiliki semua kekayaan dan uang di dunia? Leon Silva terus berbicara. Aku tidak tahu mengapa kamu mundur dari Bakwood sebelumnya. Aku hanya tahu bahwa seseorang di York telah menghentikan Quinton York berurusan denganmu dan melucuti segalanya darimu. Bab 637. Tapi Quinton York sangat marah. Dia datang kepadaku atas kemauannya sendiri. Tujuannya sederhana, dan itu tidak pernah memberimu kesempatan untuk kembali ke Bakwood. Sekarang, Harvey York akhirnya mengerti mengapa keluarga Silva berurusan dengan William Bell. Awalnya, memiliki William Bell hidup di Bakwood bermanfaat bagi York. Setidaknya, mereka bisa mengamati rencana Harvey York melalui William. Namun keluarga Silva tiba-tiba berkomplot melawan William dan menggunakan skema busuk untuk mencapai tujuan mereka. Lagi pula itu Quinton York. Itu berarti pria dalam rekaman itu adalah Quinton York. Lalu, siluet buram lainnya. Apakah Queenie York dan si kembar juga terlibat? Leon Silva mempelajari wajah Harvey. Dia menghela nafas dan berkata, jika kami Silva tidak begitu ambisius, Quinton York tidak akan memiliki kesempatan untuk mengendalikan kami. Sayang sekali aku dibutakan oleh obsesiku.
Aku tidak mengukur kekuatan Silva dengan benar. Tidak salah jika aku bergerak, tetapi aku gagal menilai batasku secara akurat. Leon Silva terus berbicara. Prince York, pemenang mengambil semuanya. Sudah begitu sejak zaman kuno, tetapi hari ini, kehilanganku tidak adil. Harvey York berbalik dan pergi, ekspresinya sedingin es. Waktu berlalu. Di pihak Zimmer. Mandy Zimmer sudah mengeringkan air matanya. Dia pingsan 3 kali karena terlalu banyak menangis. Simon Zimmer menelepon kakek Zimmer di teleponnya untuk meminta informasi. Kakek Zimmer secara alami mengikuti insiden itu dengan cermat. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Aku baru saja menerima berita dari luar. Sepertinya perkelahian telah berakhir. Tapi tidak ada yang keluar bahkan pada akhirnya. Harvey York juga tidak terlihat di manapun. Menantu yang menumpang itu kemungkinan besar meninggal di sana." Karena rumor yang mengatakan bahwa Mandy Zimmer adalah kekasih rahasia Prince York, kakek Zimmer masih mengkhawatirkan keselamatannya. Setelah insiden Harvey York, kakek Zimmer bertanya, "Bagaimana Mandy?" "Kakek, dia pingsan 3 kali." Simon Zimmer menghela nafas. Kakek Zimmer dengan marah berseru, "Bagaimana kau bisa menghibur orang? Hibur dia dengan benar. Katakan padanya bahwa itu baik untuknya sekarang karena Harvey York telah meninggal. Sekarang dia bisa menikah dengan orang lain tanpa peduli akibatnya. Jika tidak dengan Silva, kita akan menemukan keluarga yang lebih baik. Bahkan menjadi nyonya Prince York akan bagus. Kalian semua ingat, Harvey York sudah mati. Kesempatan bagi para Zimmer untuk bangkit ada di sini." Di sisi lain telepon, kakek Zimmer tertawa terbahak-bahak. Seharusnya tidak ada kekhawatiran tentang Prince York sekarang karena Harvey York sudah mati kan. Keluarga Zimmer cukup tak tahu malu untuk memberikan Mandy Zimmer sebagai simpanan untuk Prince York. Bahkan jika dia dijadikan wanita tanpa nama, Prince York kemungkinan akan memberikan bantuan tanpa akhir kepada Zimmer. Kakek Zimmer tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia memikirkan ketenaran dan kemuliaan yang akan datang. "Ini adalah takdirku." Setelah beberapa lama, Mandy Zimmer membuka kembali matanya. Dia mengumpulkan sisa kekuatannya untuk melihat Simon Zimmer dan Lillian Yates. "Ayah, Ibu. Bagaimana situasinya dengan Harvey?" Simon Zimmer menghela nafas panjang. Dia berpura-pura berduka, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. "Jujur, Mandy. Akan lebih baik bagimu jika aku tidak memberitahumu." "Ayah, apa yang terjadi? Katakan padaku." Tanya Mandy Zimmer, meraih lengan Simon. "Tidak apa-apa jika kamu ingin tahu, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan tetap tenang. Menurut informasi dari kakekmu, Harvey York seharusnya sudah mati sekarang," kata Simon Zimmer. Mandy Zimmer sedikit gemetar dan jatuh ke tanah, bergumam, "Harvey." Bab 638. Bahkan saat malam tiba, Harvey York tidak kembali. Berita itu membuat Mandy Zimmer pingsan sekali lagi. Dia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya sudah meninggal. Kakek Zimmer menyelenggarakan perjamuan malam besar, mengatakan itu untuk meratapi kematian Harvey York. Sebenarnya, itu adalah perayaan. Keluarga Zimmer akhirnya menyingkirkan menantu yang menumpang. Dalam kebingungannya, Mandy Zimmer dibawa ke perjamuan oleh Simon Zimmer dan Lillian Yates. Cynthia Zimmer, di sisi lain, telah mengunci dirinya di kamarnya tanpa niat untuk keluar. Tersembunyi di dalam tanpa ada yang melihat, air matanya terus mengalir sampai dia hampir dibutakan oleh mereka. Di Villa Zimmer, kakek Zimmer berdiri, gemetar, saat dia memegang secangkir penuh anggur. Tujuan perjamuan malam ini sederhana. Nomor 1, mengembalikan identitas Mandy Zimmer sebagai Zimmer. Nomor 2, untuk merayakan Mandy Zimmer yang akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya, benar-benar bebas dari belenggunya. Nomor 3, untuk menyampaikan dukungan berkelanjutan kami kepada Mandy Zimmer sebagai CEO Silver Nimbus Enterprise. Karena ini adalah bisnis keluarga kita, semua orang harus mendukungnya. Kakek Zimmer sedang dalam suasana hati yang gembira. Harvey York sudah mati, dan Mandy Zimmer hanya berjalan tanpa tujuan.
Apa salahnya dia dengan terus membiarkannya menjadi CEO? Bagaimanapun, semuanya masih di bawah kendalinya. Zimmer lainnya mengangkat cangkir mereka tinggi-tinggi, penuh senyuman. Kebahagiaan dari merayakan tahun baru tidak bisa mendekati ini. Ekspresi Simon Zimmer dan Lilian Yates terus berubah, dan akhirnya mereka memaksakan senyum. Mereka berdua adalah orang-orang yang cerdas. Mereka mengira bahwa status mereka dalam keluarga akan berubah setelah Harvey York meninggal. Tetapi melihat sikap kakek Zimmer, mereka tahu bahwa tidak ada yang berubah. Apa yang bisa mereka katakan? Harvey York sudah mati, dan orang mati tidak bisa dibangkitkan. Mandy Zimmer tanpa tujuan, tampak seperti kehilangan jiwanya. Sementara kakek Zimmer perutnya penuh dengan anggur dan makanan, tatapannya beralih ke Mandy Zimmer dan dia tersenyum. Oh, Mandy. Karena sekantong sampah yang tidak berharga itu hilang, kau adalah wanita yang belum menikah. Petik 2. Bakwood penuh dengan pria berbakat. Beritahu aku jika kau memiliki seseorang dalam pikiranmu, dan aku akan mengaturnya untuk kamu. Jika kau tidak tahu harus memilih siapa, aku juga bisa membantumu. Yakinlah. Ini tidak akan menjadi sekantong sampah yang tidak berharga kali ini. Aku akan dengan hati-hati memilih pria kaya untukmu. Kakek Zimmer menang. Dia menantikan keadaan kacau dan bingung Mandy Zimmer. Hanya dengan begitu dia bisa memerintahkannya sesuai keinginannya. Kakek, aku tidak akan menikah dengan pria lain. Aku akan tetap menjadi janda untuknya. Meskipun Mandy Zimmer tampak seolah-olah dia adalah jiwa yang hilang, dia masih mengatakan ini. Tidak, kau masih muda dan kau adalah seorang Zimmer. Jika aku memberitahumu untuk menikah dengan pria lain, kau akan menikah dengan pria lain. Kakek Zimmer melambaikan tangannya, penuh dominasi. Apakah kau yakin ingin istriku menikah dengan pria lain? Pada saat itu, suara sedingin es bergema dari pintu masuk aula. Semua orang tanpa sadar melihat ke arah pintu masuk. Detik berikutnya, wanita Zimmer berteriak ketakutan. Harvey York berdiri di sana. Pria yang dikabarkan mati itu berdiri di sana, dia masih hidup. Harvey York. Kakek Zimmer gemetar di sepatu botnya. Dia hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Apakah kau seorang pria atau hantu? Zack Zimmer yang gembira ketakutan sampai hampir bersembunyi di bawah meja. Semua orang bingung, takut keluar dari pikiran mereka. Seorang pria yang diumumkan sebagai almarhum telah hidup kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Para Zimmer bergidik. Sebagian besar dari mereka berada di ambang menerima serangan jantung. Bab 639. Apakah aku terlihat seperti hantu bagimu? Harvey York melangkah ke aula yang penuh dengan orang-orang ketakutan yang menatapnya dan berhenti tepat di depan Zack Zimmer. Zack Zimmer gemetar dan mengulurkan tangan untuk menyentuh tangan Harvey. Bingung, dia tergagap. Hangat. Kau masih hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Harvey York menjawab dengan dingin. Sepertinya kau ingin aku mati. Hah? Oh tidak. Zack Zimmer tanpa sadar membantah klaim tersebut. Dia tidak yakin mengapa dia begitu takut dengan aura Harvey York. Harvey. Mandy Zimmer telah kembali sadar saat Harvey muncul. Dia bergegas ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Harvey York membalas pelukannya dan menepuk kepalanya. Aku membuatmu khawatir, aku seharusnya kembali lebih cepat. Tidak, aku senang kamu bisa pulang. Penonton yang menonton menjadi muak dengan adegan mengharukan yang dimainkan oleh keduanya. Kakek Zimmer nyaris tidak menghentikan dirinya dari gemetar. Dia menatap Harvey York dengan tatapan bingung. Mustahil. Keluarga Silva dan Chopper Leon tidak akan membiarkan orang sepertimu kembali hidup-hidup. Ya. Bagaimana kau masih hidup jika Silva ingin menghabisimu? Ini sihir. Kau seharusnya sudah mati. Yang lain mulai berbicara satu sama lain. Di mata mereka, pemandangan di depan mereka adalah hal yang mustahil. Bahkan Mandy Zimmer, yang berada di pelukan Harvey York, mengangkat kepalanya untuk menatapnya dengan mata bingung. Benar, Harvey, bagaimana kamu keluar dari situasi itu? Harvey York tertawa kecil. Aku sudah memberitahumu bahwa aku akan menangani semuanya.
Aku memiliki teman sekelas yang dibunuh oleh keluarga Silva 3 tahun lalu. Orang tuanya luar biasa. Mereka bersiap untuk membalas dendam sejak saat itu. Aku hanya pergi untuk memprovokasi keluarga Silva untuk membantu orang tuanya dengan rencana mereka. Hari ini, orang tuanya bergerak di depan makam teman sekelasku dan segera menangani Silva, Chopper Leon, dan semua orang yang terlibat. Mereka bahkan membawa serta orang-orang dari militer. Oh, tontonan. Cek, cek, cek. Mereka bahkan mengatakan bahwa ketika keluarga Silva selesai, mereka bahkan akan menyerahkan urusan keluarga Silva kepadaku. Keluarga Zimmer menjadi tercengang setelah mendengar penjelasan Harvey York. Mereka semua memandangnya seolah-olah dia telah mengatakan sesuatu yang sama sekali tak terbayangkan. Bagaimana bisa menantu yang menumpang memiliki keberuntungan seperti itu? Orang tua teman sekelasnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Sedemikian rupa sehingga mereka dapat dengan mudah berurusan dengan Silva, Chopper Leon, dan semua bos geng lainnya. Dan setelah semua itu, mereka akan memberinya semua bisnis Silva. Jika demikian, bukankah dia akan mendapatkan jutaan dolar dalam sekejap? Kalau begitu, tidakkah dia akan berubah dari tikus jalanan kotor yang dipukuli oleh semua orang menjadi CEO termuda di Bakwood? Harvey, aku. Kakek Zimmer dengan cepat bereaksi terhadap situasi tersebut. Tidak peduli bagaimana dan mengapa Harvey York menjalin hubungan dengan orang-orang hebat yang luar biasa, dia harus segera berbaikan dengan Harvey. Bagaimana orang seperti ini bisa mengendalikan bisnis keluarga Silva? Jika Zimmer bisa menggunakan reputasi Silva, maka kita bisa menjadi keluarga kelas 1 di Bakwood dalam waktu singkat. Namun saat kakek Zimmer mulai memikirkan cara untuk membujuk Harvey York, Harvey sudah pergi bersama Mandy Zimmer. Semua Zimmer tanpa sadar bergegas keluar. Bisnis bernilai jutaan. Siapa yang tidak akan bersemangat tentang itu? Kakek Zimmer kemudian berseru. Mulai sekarang, Harvey York akan menjadi kebanggaan Zimmer. Kejar dia. Sayang sekali bahwa Harvey York dan Mandy Zimmer tidak terlihat. Pada malam hari, Harvey York membawa Mandy Zimmer ke Spinning Restaurant di Bakwood Tower untuk makan malam. Kebetulan, mereka bertemu dengan Sean Bell. Setelah melihat dua orang tua itu, keraguan terakhir Mandy Zimmer terhadap Harvey York hilang. Malamnya, kakek Zimmer menelepon Harvey York setidaknya beberapa lusin kali. Adapun yang lain, mereka semua bergegas menuju rumah Simon Zimmer. Secara alami, mereka ingin mengambil kesempatan untuk berbaikan dengan Harvey York. Tentu saja, akan lebih baik jika mereka bisa menyedot uangnya dari tangannya. Harvey York sudah tidak sabar. Dia akhirnya menjawab panggilan itu dan berkata, "Aku akan pergi bersama Mandy Zimmer untuk mengambil alih Silva Corporation besok. Jika kau mau, kau bisa ikut denganku. Berhentilah mengganggu kami malam ini." Bab 640. Keesokan harinya, dini hari. Keluarga Zimmer dengan bersemangat mengikuti Harvey York dan Mandy Zimmer ke Silva Corporation. Bahkan kakek Zimmer yang tidak stabil ikut bersama mereka. Betapa mulianya ini. Tidak mungkin dia membiarkan dirinya melewatkannya. Keluarga Zimmer menjadi gembira ketika mereka melihat gedung kantor 100 lantai milik Silva Corporation. Meskipun Silva Corporation tidak dapat dibandingkan dengan Sky Corporation, itu sudah merupakan perusahaan yang cukup mengesankan. Karena Sky Corporation berada langsung di bawah komando Pri 8 York, tidak sembarang perusahaan biasa dapat membandingkan dirinya dengan Sky Corporation. Bahkan di antara keluarga kelas 1 di seluruh Bakwood, bisnis seperti Silva Corporation sangat langka. Saat ini, para Zimmer dipenuhi dengan kegembiraan. Mandy Zimmer tidak berbeda. Setelah menemukan meja resepsionis di aula, Harvey York segera mengungkapkan niatnya. "Saya Harvey York, saya di sini untuk mengambil alih Silva Corporation." Resepsionis menatapnya, bingung. "Apa kamu marah? Aku belum pernah mendengar berita seperti itu." Mandy Zimmer berkata, "Bukankah keluarga Silva sudah keluar dari Silva Corporation? Bukankah Leon Silva sudah mengundurkan diri dari posisi CEO?" "Ya, itu benar. Tapi Silva Corporation tidak sepenuhnya dimiliki oleh Silva. Masih ada dewan direksi,
dan mereka sudah mengambil saham Silva. Resepsionis menjelaskan. Ekspresi Mandy Zimmer berubah. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak tahu bahwa ada orang lain yang mengendalikan saham Silva Corporation? Bahkan orang-orang yang bekerja di sini tahu bahwa keluarga Silva hanyalah boneka. Resepsionis memandang mereka semua dengan aneh. Mandy Zimmer cukup berpengalaman dengan kejadian aneh, jadi hal semacam ini tidak akan mengganggunya lagi. Tetap saja, hal seperti itu adalah pemandangan yang langka. Harvey York mengerutkan kening, dia menyadari sesuatu. Keluarga York, Quinton York, dia memiliki kendali penuh atas semua saham Silva sejak awal. Jadi itu berarti keluarga Silva milik York. Mereka adalah boneka Quinton selama ini. Kalau begitu, Silva Corporation selalu menjadi milik Quinton York. Begitu kakek Zimmer dan Zimmer lainnya masuk ke depan, mereka segera bertanya. Apa yang terjadi? Queen Zimmer dengan cepat menjawab setelah memeriksa teleponnya. Kakek, keluarga York memiliki kendali penuh atas saham Silva Corporation. Setelah Leon Silva kehilangan posisinya sebagai CEO dan menyerahkan saham Silva, seluruh perusahaan akan berada di bawah kendali York. York. Semua Zimmer saling berpandangan. Di Southlight, nama itu saja akan menimbulkan teror di hati semua orang. Kakek Zimmer berkata. Jadi itu berarti bahwa Silva Corporation selalu berada di bawah kendali York. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Harvey York. Resepsionis itu mengangguk. Benar, Silva Corporation selalu berada di bawah kendali York sejak 3 tahun lalu. Orang lain tidak ada hubungannya dengan ini. Aku bahkan tidak tahu dari mana kalian semua mendapat keberanian mengatakan bahwa kalian ingin mengambil alih Silva Corporation. Apakah ini pertama kalinya kamu dibakut? Apakah kamu tidak memiliki akal sehat? Atau apakah kalian semua ditipu oleh seorang penipu, dan sekarang kalian mencari masalah di sini? Perusahaan ini melayani York secara langsung. Jika kalian ingin membuat keributan di sini, yang terbaik adalah jika kalian mempertimbangkan konsekuensinya. Resepsionis itu menatap mereka dengan tatapan meremehkan. Siapa orang-orang ini? Beraninya mereka datang ke sini untuk pamer. Apakah mereka tidak takut terlihat seperti mengalami gangguan mental? Perubahan wajah para Zimmer tidak dapat diprediksi. Seolah-olah mereka segera beralih sisi lagi, dan tontonan itu benar-benar menarik untuk dilihat. Saat itu, seorang pria yang memegang gelar CEO baru Silva Corporation, Joel Flynn berjalan masuk, ditemani oleh stafnya.